Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi Madam Suki ini banyak sekali menerima DM dari kalian yang kepengen dilihat tentang Densu atau Denny Sumargo dan DJ Ferny Hasan gitu ya. Nah, jadi karena banyak sekali juga ada komen-komen di YouTube juga, jadi okelah Madam Suki akan melihat perseteruan mereka ini. Karena sampai sekarang sepertinya perseteruan antara keduanya ini tidak kunjung usai, malahan semakin sengit. Jadi sebagai tukang tarot, karena kalian tahu ya, Madam Suki adalah seorang tukang tarot begitu. Dan some people say Madam Suki ini adalah peramal abal-abal. Jadi kita lihat aja sampai semana sih keabal-abalannya. Jadi kita akan melihat melalui kartu tarot atau kartu yang bercerita. Jadi perseteruan ini sebenarnya dimulai dari Ferny Hasan. Jadi tiba-tiba aja dia itu meminta Densu ini untuk maksudnya mengulang tes DNA. Jadi tes DNA ini sebenarnya sudah dilakukan tahun 2019 begitu, dan dimana Densu ini memenangkan bahwa hasil tes yang diminta oleh si Ferny Hasan itu tidak membuktikan kalau anak yang dilahirkan oleh Ferny Hasan ini adalah anak Densu. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja Ferny Hasan ini kembali lagi memanas gitu. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Dia meminta atau istilahnya membuat kayak mengunggah di IG-nya dia story itu, dan ini membuat keluarga Densu ini menjadi tidak suka, terutama saat ini menurut berita istrinya si Densu ini yaitu Olivia ini stres, shock, dan saat ini mengalami down begitu. Jadi sebenarnya bisa dimaklumi juga ya, Densu ini dengan gentle, kemudian juga dia memanas lagi. Jadi dia ini sepertinya kayak dia bilang kayak gitu, lu jual gue beli. Oke. Dan ibunda Densu juga merasa sangat sedih ya dengan konflik anaknya ini. Jadi Densu saat ini memang tidak main-main karena dia sangat terluka melihat istrinya menangis begitu. Terus Densu dan Olivia ini padahal belum mempunyai keturunan ya. Kita tahu waktu itu kan si Ko Densu ini menjembatani antara Lady Nayuan dan suaminya Lady, maksudnya si Randy begitu. Di situ Densu ini dengan touch our heart itu dia mengatakan sesuatu yang akhirnya didengar oleh Randy, dan itu mengenai anak-anak Lady Nayuan gitu ya. Nah, di sini kan sepertinya memberikan sebuah isyarat bahwa Densu ini memang merindukan anak begitu. Kalau memang itu anak dia, ya pastinya lah dia akan akui. Tetapi kan karena Densu ini sudah mempunyai istri dan nggak ada hujan, nggak ada angin, Ferny Hasan ini datang lagi dan mencoba menguak cerita lama, ya tentulah ya. Densu dan Olivia ini merasa sangat terusik. Tapi ayo kita lihat ya, kenapa si Ferny Hasan ini membuka kasus lama ini. Toh waktu pemeriksaan atau hasil dari DNA yang pertama itu sudah membuktikan bahwa Densu itu bukan ayah biologis dari anaknya Ferny Hasan. Jadi apa yang menyebabkan si Ferny Hasan ini kembali untuk istilahnya membuka kisah lama. Ini alasannya ya. Kita tarik dari energi kartu tarot ini. Inilah alasan Ferny Hasan.
Oke, di sini ada suppression. Oke. Kartu kedua di sini ada guidance. Oke. Kartu ketiga di sini ada morality. Jadi ini ya, ini adalah alasan dari si Fernie Hassan ini. Ujuk-ujuk gak ada hujan, gak ada angin, ya kan? Dia itu tiba-tiba sudah menggandeng PH dan pokoknya itu dengan percaya diri. Jadi sepertinya dia ini stres gitu ya. Ada suppression, ada desakan, mungkin dari keluarga, dari lingkungannya, mungkin ada sepertinya ya, intuisi Manosuke itu kayak bilang gini, kok anak kamu ini mirip si Densu ya, kok kayaknya wajahnya itu mirip banget gini. Dia sih memang sempat kayak gamang gitu kan, hasil DNA-nya itu kan sudah membuktikan kalau anaknya itu bukan anak biologis dari Densu. Tapi di sini sepertinya ada yang ngomporin karena di sini ada guidance. Guidance itu di sini lambangnya malaikat ya, tapi ini hanya sebuah lambang aja. Malaikat ini kan bisa apa sih? Malaikat itu kan ada malaikat yang untuk kebaikan, tetapi ada juga yang untuk gosokin gitu. Toh pada awalnya ya kan, kalian kalau tahu ceritanya Lucifer itu adalah malaikat juga, tetapi karena dia ini tidak suka atau sombong, atau dia itu tidak mengakui Tuhan, jadinya dia menjadi malaikat yang pembangkang. Nah, jadi kalau menurut energi dari tarot ini adalah orang-orang yang kelihatannya baik seperti malaikat, ternyata mereka ini yang ngomporin si Fernie Hassan ini untuk supaya maju gitu loh. Mereka ngomporin, ya kan tes DNA itu bisa aja salah, begini. Kamu pikirkan anak kamu begini. Jadi malaikat ini istilahnya setan yang berjubah malaikat gitu. Paham ya? Nah, di sini didukung oleh kartu yang ketiga ini adalah kartu morality. Kartu morality ini adalah kartu yang sepertinya yaitu tadi orang yang punya tujuan ya. Oke, jadi ini ya alasan Fernie Hassan kenapa kok nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia membuka kasus lama ini. Oke, terus gimana sih endingnya? Apakah mereka ini damai? Apakah Densu ini akan membuat perhitungan? Apakah justru Fernie Hassan ini akan menerima hukuman? Kita lihat di kartu yang berikutnya. Oke, kita lihat energinya. Bagaimanakah ending dari konflik kedua orang ini? Apakah mereka akan damai? Oke, apakah Densu akan membuat sebuah perhitungan kepada Fernie Hassan? Oke, di sini ada King of Cups. Tadi yang pertama kartunya adalah Queen of Cups, sama ya, Cups ya. Dan apakah Fernie akan menerima hukuman? Karena pasti akan keluarga ibunda atau istri dari Densu pasti akan menuntut tuh kalau ini memang tidak benar. Oke, jadi kartunya ini semuanya cup ya. Yang pertama adalah Queen of Cups, kartu kedua adalah King of Cups, kartu ketiga ya adalah Two of Cups. Kalian lihat di sini semuanya cups. Oke? Nah, kartu yang pertama, apakah mereka akan damai? Sepertinya tidak. Karena ini kan sudah mengganggu ketentraman, keharmonisan rumah tangga antara Densu dan Olivia. Ya. Jadi tidak ada kata damai. Karena Fernie Hassan sudah memulai api peperangan ini. Jadi Densu tetap maju untuk membuktikan bahwa dia si Densu akan membuktikan bahwa dia memang terusik dengan keonaran ini. Oke? Nah, terus apakah Densu akan membuat perhitungan ya? Sepertinya ini sedang diupayakan
oleh Densu dan istrinya juga mamanya. Ya, apa yang akan dihadapi oleh Ferny Hasan? Apakah ia akan menerima sebuah hukuman? Nah, di sini ada Two of Cups ya. Jadi sepertinya ini akan menuju ranah hukum sih. Ya, dan ini keluarga dari Densu ini, kalau ini nanti diadakan tes kedua dan terbukti yang kedua ini benar-benar final, karena si Densu kan mengatakan pilih rumah sakitnya, saya yang akan membayar. Jadi disuruh untuk memilih begitu, ya. Nah, jadi kan ada sebuah kesiapan ke rasa gentle banget gitu dari seorang Densu ini. Jadi kalau memang nanti akan terbukti si Ferny Hasan ini bahwa anaknya bukan anak biologisnya, pasti ia akan mendapatkan hukuman begitu ya. Terus Densu dan Olivia ini mereka ini adalah pasangan yang romantis begitu ya, di kalangan artis. Mereka ini dikenal pasangan yang romantis begitu. Bahkan Densu ini tidak peduli ketika teman-temannya itu mengatakan bahwa dia ini suami yang takut sama istri gitu. Tapi sudah dijelaskan sama Densu, sebenarnya nggak seperti itu. Jadi Olivia ini benar-benar menjadi orang yang menyiapkan segala sesuatunya untuk ke Densu, dan Densu ini sangat seperti kayak manajernya atau apalah ya, pokoknya orang yang benar-benar mempersiapkan dari A sampai Z begitu. Dan Densu ini benar-benar ngikutin karena senang gitu ya. Jadi apakah itu akan membuat orang tiga? Nah, jadi Densu dan Olivia ini kan adalah pasangan yang serasi. Apakah itu yang membuat orang ketiga ini cemburu? Orang ketiga ini maksudnya si Ferny Hasan ya. Apakah si Ferny Hasan ini cemburu dengan kedekatan Densu dan Olivia? Kita akan lihat di kartu energi. Iya, jadi gini. Di Three of Swords ini ada rasa yang cemburu, ya, ada. Karena mungkin dulu dia itu pernah mempunyai kisah lama dengan Densu. Disclaimer ya, karena Densu sendiri tidak mengakui kalau Ferny Hasan ini pacarnya. Tetapi namanya orang merasa pacarnya, itu kan pasti kan berbeda ya. Nah, jadi ini ada rasa tidak terima begitu. Di Three of Swords ini ada sebuah kesedihan sih. Kesedihan yang begitu dalam dari Ferny Hasan, ya. Jadi dia itu merasa kayak di ini loh, habis manis sepah dibuang, istilahnya kayak gitu ya. Ini menurut Ferny Hasan ya. Nah, di sini itu ada sebuah pertengkaran atau istilahnya gini, gangguan emosi. Ada gangguan emosi. Jadi Ferny Hasan ini merasa dia itu adalah pacarnya, tetapi Densu ini tidak merasa Ferny Hasan ini pacarnya. Nah, jadi gimana dong? Oke, jadi kalau pertanyaannya apakah dia itu cemburu dengan hubungan Olivia dan Densu ini, jawabannya iya, ada, tetapi sekitar ya 50% lah ya rasa cemburunya itu. Nah, terus adakah pihak ketiga lain? Ya, pihak ketiga lain maksudnya si Ferny Hasan ini dibuat alat untuk orang-orang yang nggak suka dengan popularitas Densu. Jadi Densu ini kan terkenal, ya kan? Barangkali aja si Ferny Hasan ini dipakai alat untuk memukul, kasarannya kayak gitu ya, untuk memukul orang-orang yang nggak suka dengan pekerjaan Densu atau ketenaran Densu atau apapun lah ya. Oke, kita lihat di kartu tarot ini. Oke, di sini ada Five of Swords, di sini ada Judgment, dan kartu ketiga adalah Knight of Swords. Oke, jadi gini, di Five of Swords ini artinya adalah sebuah
tuduhan, gosip. Jadi ada orang yang memang nggak suka sama Densu. Nah, jadi orang-orang yang nggak suka sama Densu ini kan yang disebut barisan orang sakit hati. Dia ini ngomporin sama pihak ketiga tadi ini. Begini, begini dong, begini. Nah, tadi ada hubungannya dengan apa tadi? Malaikat tadi ya, malaikat yang tadi aku lihat tuh, guidance. Malaikat yang seolah-olah kata-katanya itu manis, tapi sebenarnya mereka itu jahat, ngomporin. Ada hubungannya dengan Five of Swords. Ya, karena di kartu kedua, kartu ini kuat, artinya judgment. Jadi, si Densu ini memang ada orang-orang yang memang gak suka sama Densu. Jadi orang-orang dari barisan sakit hati ini berkumpul mendekati Fernie Hassan. Fernie Hassan ini apalagi adalah DJ, ya kan? Dia adalah seorang DJ yang mana pasti kita tahu ya pekerjaannya setiap malam menyuguhkan musik dan lain-lain kayak gitu ya, di sebuah klub atau di seperti itulah tempat nightclub atau tempat diskotik, ya kan, pasti dah di situ ada orang-orang yang ngomporin dia, ketemu banyak orang itu begini. Nah, Fernie Hassan merasa dong dia itu kayak disemangati, kayak disupport. Akhirnya kenapa makanya nggak ada hujan nggak ada angin, dia datang untuk memberikan apa ya, membuat keonaran ini. Dan di sini ada Knight of Swords ya. Knight of Swords itu adalah sebuah rasa yang percaya diri karena tadi ada yang mendukung barisan orang sakit hati. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Fernie Hassan ini dipakai atau dibuat alat oleh orang-orang yang gak suka sama Densu? Jawabannya iya. Oke ya. Terus tentang DNA sekarang. DNA pertama tahun 2019 itu kan sudah fix ya bahwa anaknya si Fernie Hassan ini bukan anaknya Densu. Tetapi banyak sekali orang yang nanya sama Namsuki, DM, Mbak Namsuki tolong dong dilihat apakah itu anak Densu. Masih aja kalian tuh nggak percaya, ya kan? Nah, padahal sudah ada buktinya, DNA, ya kan? Itu kan nggak bisa, itu kan bukti ilmiah, ya dong. Kalau tarot itu kan bukan bukti ilmiah, itu kan energi. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat apakah anaknya Fernie Hassan itu anaknya Densu apa bukan. Kita lihat ya. Oke. Iya. Maksudnya di sini ini ada kartu The Moon. The Moon itu kartunya positif, tapi maknanya negatif. Jadi, dari ketiga kartu ini mengatakan bahwa anaknya Fernie Hassan yang sudah dites DNA tahun 2019 itu menurut kartu tarot bukan anaknya Densu. Bukan. Ya, karena di sini ada Ten of Cups ya, dan di sini ada The Moon, dan di sini ada Eight of Swords. Eight of Swords ini kartunya di sini dia membantah ya kan. Di sini ada sebuah keraguan. Nah, ragu itu apa? Ragu itu kan energinya negatif, ya. Ada sebuah keraguan, ya. Terus di sini ada pilihan yang dipaksakan. Jadi Eight of Swords ini artinya pilihan yang dipaksakan. Fernie Hassan memaksakan dirinya, memaksakan pendapatnya, memaksakan bahwa itu anaknya Densu, padahal enggak. Eight of Swords, ya, pilihan yang dipaksakan. Kemudian di Ten of Cups ini mengatakan bukan, dan di The Moon ini kartunya positif tapi maknanya negatif. Ini jelas mengatakan bukan. Ini adalah apa? Pengaruh negatif. Jadi kalau pertanyaannya, conclusion, apakah itu anaknya Densu? Jawabannya bukan. Sekali
Sekali lagi, bukan. Dan Su ini belum mempunyai anak ya sama Olivia ya, dengan istrinya yang Syah itu. Kalau kalau seandainya itu adalah anaknya, pasti dong diterima. Iya dong. Karena Madam Suki waktu itu ingat, dia mengatakan sama si Randy waktu dia mengundang Lady Nayuan, Ren, kita aja yang gak punya anak, belum punya anak, sampai berusaha segitunya. Nah, kalau misalkan itu anaknya, masa sih dia gak akan mengakui? Pasti akan diakui. Tetapi ini memang bukan anaknya, makanya dia berani untuk maju gitu. Dia gak takut, ya. Jadi oke, begitu aja pembacaannya. Mudah-mudahan kalian puas dengan prediksi Madam Suki dari peramal abal-abal. Buat kalian yang mau reading tarot, silakan untuk DM di Instagramnya Madam Suki, dan ini berbayar ya, karena personal dan sifatnya rahasia. Tapi buat kalian yang mau reading tarot tapi belum mempunyai biaya, silakan datang di YouTube-nya Madam Suki setiap malam, Sabtu malam pukul 8 malam atau jam 9 malam, antara jam itu ya. Dan ini gratis, oke? Tapi syaratnya kalian bantu untuk share 25 video Madam Suki yang mana aja. Dan buat kalian yang mempunyai luka-luka batin, terus kalian yang mempunyai inner child, trauma, anxiety, psikosomatis, autis, OCD, mental illness, pernah dilecehkan waktu kecil ya, terus kalian berada dalam lingkungan yang narsisistik, kalian adalah mungkin seorang yang people pleaser, kalian mungkin punya gangguan kepribadian, gangguan mental, gangguan pikiran, atau apa aja masalah kalian, silakan untuk ikut penyembuhan di program Pakai Cahaya ya. Karena program Pakai Cahaya ini sangat bagus buat kalian yang mempunyai keluhan yang tadi Madam Suki katakan. Karena banyak sekali kliennya Madam Suki yang sudah berobat ke dokter, ke psikolog, ke psikiater, dan mungkin belum berjodoh. Silakan untuk mengikuti program Pakai Cahaya, berlangsung 7 hari ya. Dan Madam Suki tidak memakai obat sama sekali, dan tentu saja ini yang menyembuhkan adalah Tuhan, tapi melalui energi Madam Suki. Dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun, tidak ya. Jadi silakan untuk bertemu dan konsultasi masalah kalian sama Madam Suki. Finally begitu aja, terima kasih yang udah ngasih like, jempol. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Cahaya. I love you.